Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini ya kita masih bisa bertemu kembali ya dalam mata pelajaran sosiologi dan juga Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat ya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas ya rutin kita yakni belajar ya, sebagaimana mestinya. Ya, dan pada kesempatan yang kedua ini saya ingin ya menyampaikan pengertian kelompok sosial ya yang sudah barang tentu menurut ya para ahli atau pakar yang di bidang ilmu sosiologi. Dan materi ini saya ambilkan ya dari kurikulum ya 2013 yang disederhanakan ya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baiklah kita akan bahas ya satu demi satu dari pendapat ahli atau pakar sosiologi. Yang pertama adalah dari Bapak Sujono Sukanto. Ya, perlu diketahui waktu di kelas 10 mungkin sudah belajar bahwa Sujono Sukanto adalah termasuk ya salah satu bapak sosiologi Indonesia ya yang banyak berjasa dalam mengembangkan ilmu sosiologi. Beliau mendefinisikan bahwa ya kelompok sosial itu adalah himpunan ya atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kita lanjut yang kedua yaitu dari Paul ya B. Horton. Ya, ulangi ya Paul B. Horton itu yang benar. Beliau mengartikan bahwa kelompok sosial itu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Ya, berinteraksi itu sama halnya dengan hubungan, ya, hubungan sosial, ya, hubungan timbal balik ya dari orang ke orang ke kelompok maupun dari kelompok dengan kelompok dan itu sudah kita pelajari di kelas 10 yang lalu. Kemudian yang ketiga itu dari Joseph ya S. Rouchek dan Roland L. Warren. Ya, mereka mengartikan bahwa kelompok sosial adalah sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Ya, dan lagi-lagi di sini ya ada kata-kata interaksi. Ya, yang sama tadi saya katakan halnya dengan hubungan sosial. Kita lanjut dengan yang keempat yaitu menurut Mayor Pollack. Mayor Pollack mengartikan ya bahwa kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan. Lagi-lagi hubungan ya tadi hampir sama dengan interaksi sebagai sebuah struktur ya untuk memenuhi kepentingan bersama. Kita lanjut yang kelima yaitu dari Willa Huki ya yang mengartikan bahwa kelompok sosial itu adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi. Ya, lagi-lagi berinteraksi dan ditambahkan oleh beliau atau saling berkomunikasi. Dan kalau kita pelajari di kelas 10 yang lalu bahwa ya komunikasi adalah termasuk salah satu syarat ya untuk terjadinya interaksi di samping adanya kontak sosial. Selanjutnya dari Gregor Humans ya mendefinisikan atau mengartikan bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan individu ya yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir
dan berhubungan secara timbal balik. Ya, lagi-lagi di sini ada kata-kata interaksi. Kita lanjut dengan yang ketujuh, yaitu dari Robert K. Merton. Mengartikan bahwa kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi. Lagi-lagi di sini ada kata-kata berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Ya, mapan berarti yang sudah permanen, ya, yang tidak berubah-ubah. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ini kayaknya yang ke-8, ya, dari Bierstedt, yang mengartikan bahwa kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis berhubungan satu sama lain tetapi tidak terikat, ya, dalam ikatan organisasi. Nah, anak-anak sekalian, ya, dari beberapa pendapat ahli di atas yang kurang lebih tadi ada 8 yang sudah saya sampaikan, dan tentu ya saya tidak membatasi hanya pada pendapat ahli atau pakar ini saja. Ya, mungkin kita bisa juga cari di sumber-sumber lain, di buku atau mungkin di internet yang relevan dengan ini. Ya, bisa dicari, ya, ada tokoh-tokoh lain tentu yang berpendapat tentang apa itu kelompok sosial. Akan tetapi pada kesempatan ini ya saya hanya menukilkan, saya hanya mengenengahkan, ya, ada 8 tadi pendapat dari para ahli atau pakar sosiologi. Maka dengan demikian ya dapat kita tarik kesimpulan bahwa apa itu yang dinamakan dengan kelompok sosial adalah, ya, kumpulan manusia yang terdiri dari orang, ya, dari 2 orang atau lebih untuk melakukan interaksi sosial dalam masyarakat. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf, ya. Tentunya saya sangat sangat berharap, ya, bahwa kalian dengan menonton atau menyaksikan video ini ya akan memberikan pemahaman, ya, akan memberikan apa namanya pengertian yang prima, ya, sehingga dapat apa namanya ditangkap, ya, apa itu yang dimaksud atau yang disebut dengan kelompok sosial. Namun saya ingatkan, ya, bahwa setelah materi ini kita akan melakukan tes tentang, ya, sejauh mana, ya, pemahaman kalian, ya, tentang pengertian dari kelompok sosial ini, ya, dengan latihan soal tentunya yang saya share, yang saya bagi di Google Classroom, dan silakan masuk kemudian mengerjakan latihan atau tugasnya. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.